Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Seorang pakar ruqyah ternama di Timur Tengah, yaitu Syekh Wahid Salam Bali. Beliau telah mengumpulkan tanda-tanda seseorang itu terkena sihir pemisah atau sihir tafrik atau sihir perceraian, ya, sihir pemisah atau sihir tafrik atau sihir perceraian. Beliau menyebutkan ada 7 ya tanda-tanda seseorang itu terkena sihir pemisah. Misalnya pasangan kawan atau bestian, ya, 2 pasangan bestian, kawan karib, kawan dekat, kawan curhat, tiba-tiba jadi benci, berpisah, ya, tiba-tiba bisa disihir sama dukun biar berpisah. Atau dengan orang tua tiba-tiba berpisah, ya, atau dengan mertua misalnya, atau dengan abang, dengan adik, dengan kakak, dengan bibi, paman, dan lain sebagainya. Itu bisa, teman-teman, sihir pemisah. Nah, dari pengalaman saya meruqyah pasien, yang paling banyak yaitu sihir pemisah atau tafrik atau perceraian pasangan suami istri. Itu yang paling banyak kena, ya. Jadi Syekh Wahid Salam Bali beliau menyebutkan ada 7 tanda-tanda seseorang itu terkena sihir tafrik atau sihir pemisah atau perceraian. Apa saja dia? Yang pertama, ada perubahan yang mendadak, ya, perubahan yang mendadak. Yang tadi awalnya sayang menyayangi, cinta mencintai, ya, mesra selalu, tapi tiba-tiba kok jadi benci, drastis benci, ya. Atau suami nengok istrinya benci, istri memandang suaminya benci. Nah, ini tanda, ya, Anda terkena sihir tafrik atau sihir pemisah atau perceraian. Kemudian tanda yang kedua adalah selalu merasa curiga terus. Suami melihat istrinya selalu curiga, kemana pergi, hilang sebentar, sudah curiga. Begitu juga sebaliknya, istri, suami keluar sebentar atau kemana atau bekerja, padahal bekerja, ya, tapi dia sudah curiga. Nah, ini juga tanda-tanda terkena sihir pemisah atau perceraian. Kemudian yang ketiga, tidak ada kata maaf. Misalnya ada masalah, kesalahan sedikit, ya, baik si istrinya atau suaminya, pasangannya, ada kesalahan sedikit saja, terus tidak mau maafkan. Suami pun tidak mau memaafkan kesalahan istrinya, istrinya pun seperti itu, tidak mau memaafkan kesalahan suaminya. Ini juga termasuk terkena sihir pemisah, ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, membesar-besarkan masalah. Padahal kadang masalah itu hanya masalah sepele, kesalahan yang sepele sekali, yang biasanya sebelum kena sihir itu selesai dengan mudah, ya, mudah diselesaikan. Tapi ini kok malah sulit, kok malah jadi besar, padahal masalah kecil. Kadang malu kita dengarnya karena masalahnya kecil, ya. Itu dibesar-besarkan, kesalahan itu dibesar-besarkan. Ini pertanda terkena sihir pemisah, sihir tafrik atau sihir perceraian. Kemudian yang kelima, perubahan penampilan keduanya, tapi pandangannya seperti menjijikkan, ya. Padahal si suaminya tuh ganteng, penampilannya meyakinkan, ganteng, rapi, ya. Begitu juga istrinya cantik, bersolek, rapi, bersih. Tapi bisa tiba-tiba sangat menjijikkan,
dari pandangan keduanya. Suami memandang istrinya jijik, padahal istri cantik. Istrinya pun begitu, memandang suaminya jijik, padahal istrinya ganteng. Ya, nah ini juga pertanda terkena pengaruh sihir tafrik atau sihir pemisah. Ya, kadang-kadang nggak cukup itu aja teman-teman. Dengar suaranya aja udah benci kali ini. Suaranya dengar aja udah benci. Ya, atau kesannya seperti memandang istrinya, misalnya suami memandang istrinya kesannya seperti tua, padahal belum tua, masih muda, masih cantik, tapi pandangannya seperti nenek-nenek, seperti udah tua. Begitu juga sebaliknya ya, istri memandang suaminya, padahal suaminya ganteng, seperti kakek-kakek yang sudah tua. Ya, itu dia ya. Kemudian yang keenam, benci dengan pekerjaannya, padahal pekerjaannya bagus, nolong dianya kadang. Contoh, suami tadi rajin ya, mungkin dia suka bantu istrinya memasak di rumah, dibantu, dia benci kali, jangan dibantu-bantu, benci kali dia ya. Kemudian begitu juga, padahal nanti suaminya itu gosok bajunya sendiri, benci dia, benci dengan pekerjaan-pekerjaan dari kedua pasangan itu ya. Suami begitu juga ya, nih, lihat istrinya bekerja, benci, padahal yang dibantu nyuci pakaian, bersih rumah, padahal tuh nolong dia kan, nolong suami sebenarnya, membantu suami, ngurusi anak, tapi dia benci selalu dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Ini juga pertanda terkena sihir tafrik teman-teman. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya, bekas-bekas pasangannya itu benci dia. Misalnya bekas duduk pasangannya, jijik dia, nggak mau dia duduk di situ. Tadi udah diduduki oleh pasangannya. Ya, misalnya suami benci sama istrinya, istrinya duduk tadi di kursi itu, dia pun nggak mau duduk bekasnya itu, bekas piringnya dia tidak mau, bekas sendoknya dia tidak mau, bekas cangkir atau gelasnya dia tidak mau. Nauzubillah ya, ini kan aneh. Begitu juga sebaliknya ya, nah, begitu juga sebaliknya. Jadi ini termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Salam Bali ya, seorang praktisi ruqyah dari Timur Tengah yang ternama ya. Beliau mengumpulkan berdasarkan pengalaman beliau bahwasanya ada 7